Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya jujur, saya keingetan satu hal yang aneh nih selama pergumulan saya pas nyiapin firman Tuhan kali ini. Saya ada berpikir kayaknya saya ngalamin hal yang aneh ini, kayaknya harusnya saya juga mau tanya saudara perhatiin juga atau enggak ya, oke? Nah sekarang ini, tolong jujur sama saya ya. Siapa di sini yang pernah ikut tes kepribadian? Baik yang online ataupun yang mungkin resmi kayak MBTI, Enneagram, Strength Finder, atau warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Oh enggak gitu dong ya, merah, kuning, hijau, satu lagi apa ya sayangnya? Ungu ya. Merah, kuning, ungu, hijau. Nah kayak gitu-gitu. Siapa yang pernah ikut angkat tangan? Hampir semua, betul. Kita semua hampir pernah ikut ya. Oke, dan kalau saya ingat-ingat, saya baru sadar ada sesuatu yang menarik pada waktu saya nyiapin. Coba saudara ingat-ingat, hasil tes kepribadian itu, saudara ada nggak yang bunyinya ngomongnya begini? Dilihat-lihat kamu tuh orangnya standar aja gitu. Ada nggak? Saya rasa nggak ada gitu ya. Selalu keluarnya, you are natural leader katanya gitu. Ya dong, kamu pemimpin alami. Kamu empatik dan strategik katanya gitu. Bahkan yang paling introvert dan paling pendiam sekalipun dia bilang begini. Si pemikir mendalam yang penuh wawasan. Yang introvert dikatakan begitu. Gak ada yang dapat hasil, lu tuh biasa aja gitu. Kamu tuh kayaknya gini-gini aja. Ada yang dapat hasil begitu? Karena dan ini serius saudara, kenapa saya mau buka dari sini? Ini serius. Karena kalau kita renungkan lebih jauh, setiap kita tuh punya dua CV. Setiap kita punya dua CV. CV yang pertama, yang kita upload. Highlight reel, achievement ada di sini semua. Testimoni orang lain tentang pencapaian kita atau orang komenin kerjaan kita taruh di sini semua. Foto healing di Bali, kita taruh sini semua. Foto lagi kemana ke luar negeri dengan caption yang bagus-bagus. Sama istri, sama suami kita taruh di sini semua. Padahal kan gak ada yang tahu ya. Mungkin sebelum caption itu baru habis berantem tuh. Ya kan? Ada kita taruh sini semua. Tapi ada CV kedua ini yang kita gak pernah bagi ke siapa-siapa. Bahkan kita sendiri sebenarnya males buka isi filenya. Karena semua pertanyaan keraguan kita adanya di amplop sini. Kalau saya boleh duga, kadang-kadang kita bertanya sama diri kita sendiri kan, apakah aku cukup baik? Am I good enough? Betul atau betul? Atau yang berikutnya lagi, sama nih konsepnya. Apakah aku cukup layak? Ini semua adanya di amplop yang kedua. Apakah aku cukup diperhitungkan? Atau jangan-jangan aku cuman sebenarnya kalau jujur cuma jago buat nutup-nutupin yang retak aja gitu. Sehingga aku bisa masking begitu luar biasa. Dan itu dua versi diri ini itu yang mau kita bongkar sepanjang bulan ini teman-teman semuanya. Series kita bulan ini judulnya adalah When I See You. Exploring God Perspective on Humanity, terutama mengenai kita, When I See You. 5 minggu kita akan belajar 5 orang dari Alkitab yang semuanya punya jarak yang sama antara gimana mereka lihat diri sendiri, gimana dengan sama dengan bagaimana Tuhan melihat mereka. Dan tiap kali di jarak itu bukan di prestasi mereka, bukan di kegagalan mereka, di jarak ini pemulihan itu bisa terjadi. Amin. Itu kurang lebih gambaran apa yang kita mau bahas 5 minggu ini. Oke, sekarang kita masuk ke minggu ini. Minggu ini kita buka dengan rantai yang paling susah dikenali dari semuanya. Bukan karena dia paling berat, justru karena dia paling gak kerasa kayak rantai. Kita mau mulai minggu ini bukan rantai yang paling berat gitu ya. Bukan rantai yang gimana-gimana, tapi yang saya takutkan dia paling gak kerasa kayak rantai. Dan ini yang menarik. Tadi kita udah belajar ya, ini CV kedua kita semuanya. Kita semua secara naluri sebenarnya punya satu cara favorit buat ngatasin CV yang kedua ini. Tahu nggak? Bukan dengan jujur dan terbuka, bukan. Tapi kita periksa isinya, bukan. Tapi dengan cara yang jauh lebih gampang. Tahu nggak gimana kita ngobatin CV kita yang kedua ini? Kita nyari orang yang menurut kita tuh lebih kacau dari kita. Coba dipikirin. Kita nyari orang yang menurut kita tuh lebih quote unquote lebih kacau dari kita. Gini, saudara pernah gak sih habis lihat story orang di Instagram gitu ya. Yang lagi drama, terus saudara dalam hati bilang apa? Untung gue gak segitunya kayak dia tuh. Gitu. Ini escape way dengan merasa diri lebih baik dari orang lain gitu. Atau kita dengerin abis ada teman curhat sama kita. Terus keluar dari obrolan itu kita ngerasa entah kenapa. Untung gue gak kayak dia ya, gitu. Pernah ngalamin kayak begitu? Atau yang lebih spesifik, saudara pernah gak ketemu sama orang yang kelihatannya si paling bener misalkan. Si paling rohani.
Paling gak perlu diragukan lagi imannya. Yang kalau ngomong nadanya udah keluar kayak final answer gitu. Gak ada ruang kayaknya hidup dia buat salah. Saudara gimana rasanya ketemu orang yang kayak gitu? Rada-rada apa sih? Pasti gitu kan? Ya kan? Nah sebelum kita buru-buru ngejudge orang itu, saya mau ajak kita jujur dulu gitu. Karena kadang-kadang orang itu adalah ya kita sendiri. Gitu. Di momen-momen tertentu. With that said, hari ini kita mau bahas judul yang paling menarik yang menurut saya kita perlu buka minggu ini. Sebenarnya gak gampang sih bahas ini, tapi let's talk about it gitu ya. Kita judulnya pada pagi hari ini adalah bahaya pertama, rantai pertama. Aku merasa diriku lebih baik atau udah cukup baik. Itu yang kita mau gali pada siang hari ini. Dan sebelum lebih jauh kita berdoa sekali lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami mau bahas firman Tuhan lebih lagi. Urapi hamba-Mu, juga urapi semua teman-teman di tempat ini. Agar kami semuanya bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Biar firman ditaburkan jatuh ke tanah hati yang subur Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di hidup kami. Dan kami mau jadi pribadi yang mengenal Tuhan lebih lagi dan jadi lebih baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa ini berbahaya? Kalau kita ngerasa lebih baik dari orang lain atau cukup baik bahkan gitu ya, lebih baik dari orang lain. Kenapa lebih bahaya? Kenapa ini berbahaya? Simple jawabannya kalau kita renungkan. Kadang-kadang jawaban orang pasti cepat banget. Saudara menduga pasti yang pertama, ya gampang lah. Kita pasti jadi orang yang sombong. Orang juga jadi males deket sama kita. Tapi itu jawaban di permukaan doang. Bahaya yang sesungguhnya gak kelihatan tuh. Lebih halus. Dan justru karena halus, dia tuh licin kayak belut di dalam hati kita jadi susah ketangkep gitu. Tanpa ketahuan. Saya mau kasih analogi biar saudara ngerti. Analoginya begini, saudara tentunya di rumah, saudara punya timbangan kan. Saudara bayangin kalau saudara punya timbangan di rumah, timbangan itu entah kenapa selalu 5 kilo kurang dari angka yang semestinya. Timbangan itu selalu 5 kilo kurang dari angka yang semestinya gitu. Ya kan? Jadi pada waktu kita ngukur badan kita sendiri, ya kan? Apa yang terjadi? Kita nginjek angkanya keluar, kita seneng. Wah masih ideal badan saya gitu. Padahal aslinya udah naik. Masalahnya bukan di berat badanmu, tapi masalahnya timbanganmu sebenarnya udah gak bisa dipercaya buat kasih tahu kondisi badanmu. Analoginya seperti itu. Nah kembali kepada tadi case kita. Karena kalau kita udah ngerti ini, begitu kita mulai ngukur diri dengan cara membandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Ah gua sih gak separah dia. Ah gua mah bukan orang yang kayak gitu. Gua lebih baik. Saudara lagi pakai timbangan yang disetting minus 5 kilo. Karena selalu ada orang yang minus di mata saudara pasti. Atau di mata kita yang punya konsep seperti begini. Selalu ada orang yang kelihatan lebih berantakan. Dan selama itu masih ada, timbangan kita akan selalu ngasih hasil yang menguntungkan buat kita. Jadi buat saya prinsipnya adalah bahaya sebenarnya bukan kita dibenci orang. Bahaya sebenarnya itu timbangan kita rusak. Tapi kita lupa itu rusak. Tapi ini bukan masalah utama kita sih. Karena kalau kita pun berhenti di sini, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Solusinya kedengarannya gampang. Ya udah sih tinggal rendah hati aja, selesai. Anggap semua orang setara, selesai. Gak selesai karena itu bukan masalah yang sebenarnya. Karena saya pengen saudara ngerti lebih dalam ya. Masalah sebenarnya bukanlah apa aku lebih baik dari orang lain. Saudara salah ngukur. Karena saudara ngukur, saudara tuh lebih baik ngukurnya ke orang lain. Masalah sebenarnya yang perlu kita jawab, sebenarnya hidup gua sendiri memenuhi standar Allah atau enggak? That's the real problem. Salah ngukur. Ngukurnya harusnya bukan bagaimana kamu dibandingkan dengan orang lain. Tapi apakah hidup saya ini udah sesuai dengan standar Allah. Orang yang memiliki konsep seperti begini gitu ya kan. Berbeda pasti buat saya. Konsep ini kalau kita ngerti hidup kita akan sangat berbeda. Karena kita nggak cepet-cepet ngejudge orang lain. Kita nggak cepet-cepet nggak menghargai orang lain. Kita akan lebih maklum karena kita menyadari saya sendiri pun sebenarnya masih orang berdosa. Dibandingkan standar saya dengan Tuhan, jauh sekali hidup saya. Sehingga saya gak boleh merasa saya lebih baik dibanding dengan orang lain. Dia juga ciptaan Tuhan, saya juga banyak kurangnya di hadapan Tuhan. Standar saya dibanding Tuhan masih jauh sekali. Sampai sini saudara ngerti? Kalau kita mengenali konsep ini, hidup kita akan sangat berbeda.
Saudara, aku lebih baik dari orang lain, quote unquote, itu gejala yang kelihatan. Gampang dikenali, gampang bikin kita ngerasa ketampar gitu. Tapi diagnosanya lebih dalam dari itu. Perbandingan ke orang lain itu memang bukan alat ukur yang relevan buat kita. Ini yang benar. Kita mesti bandingkan kepada standarnya Tuhan. Sekarang, terus gimana caranya ya? Untuk tahu apakah kita lagi pakai timbangan rusak itu atau enggak. Masalahnya kan gak ada alarmnya. Gak ada alarm yang bunyi. Makanya sebelum kita ketemu nanti tokoh yang kita mau bahas, contoh ekstrim terkait hal ini, saya kasih 3 tanda dulu biar konkret bukan teori doang. Gitu ya. Yang pertama saudara coba deh perhatiin, bagaimana saudara bereaksi waktu saudara dikritik. How about that? Nggak dimarahin kasar, cuma dikasih tahu masukan yang halus saja. Reaksi pertamamu itu menjelaskan. Kok kamu seperti apa? Gitu. Reaksi kita apakah kita membela diri? Atau kita benar-benar mau dengerin dulu kritiknya tuh apa gitu. Yang kedua, coba cek circle pertemananmu deh. Kamu paling nyaman dekat sama orang yang selevel, sama-sama established, sama-sama punya jawaban. Atau sama orang yang hidupnya berantakan. Maksud saya gini, sebenarnya sih kita nggak keberatan ya. Dengan orang-orang tanda kutip yang kita mungkin berpikir, orang-orang ini harus tempat curhatnya di saudara gitu. Dan kadang saudara memang beneran tahu solusinya. Dan itu juga gak salah ya, saudara tahu solusi itu baik juga. Yang jadi soal itu beda. Apa kamu bisa nahan diri dari kasih solusi kalau orang yang butuh itu sebenarnya cuma butuh didengerin? Itu. Di situ case-nya. Jangan-jangan dia cuma butuh didengerin, tapi kita gak bisa nahan diri, kita maunya pengen kasih solusi melulu. Kalau jawaban kita jujur susah, itu karena selama ini pada waktu bergaul dengan orang itu kita cuma kenal satu cara berguna di dalam relasi. Yaitu gue yang punya jawaban. Lu datang sama gue jawab. Gitu. Begitu situasi duduknya udah mulai sejajar, ikut bingung nih. Suruh duduk sama dia, sama-sama kasih dia ruang untuk dia bingung, kasih dia ruang untuk bersama-sama dia di masa susah. Kita ini gak ngerti, ini apaan sih sebenarnya sih. Gak asik dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling halus. Kita punya jawaban rohani, hampir buat semua masalah orang lain, kita punya jawabannya. Temen curhat soal pernikahan yang goyah, kita kasih tahu. Kamu lagi kenapa kamu? Aku lagi ribut dengan istriku kok. Oh gitu. Ada lagu yang menarik buat kamu. Istri adalah kunci untuk kita. Dan dunia berlarilah. Itu bukan sih. Bukan gitu dong ya kan. Kamu langsung punya ayat dan prinsipnya. Waduh. Kamu kasih semua. Sharing kelompok kecil, kamu yang paling sering nutup diskusinya dengan insight yang tepat gitu. Tapi giliran gantian ada orang yang nanya balik ya sama kita gitu. Lu sendiri gimana? Buat jujur kita susah, jawaban kita pendek. Oh gue mah baik, gue bersyukur gitu. Bukan karena kita gak punya masalah, tapi karena ngasih jawaban ke diri sendiri itu beda. Itu berarti kita harus akuin kan bahwa kita juga sebenarnya butuh orang lain di dalam kehidupan kita. Makanya ada quotes bijak dari Ghana yang berkata, jalan pagi cari bakso gepeng. Tidak lupa manasin sapu. Hidup percuma pakai topeng. Karena Tuhan gak bisa ditipu. Dari Ghana tuh ya. Ya kan? Jadi hidup tuh jangan pakai topeng. Karena Tuhan gak bisa ditipu. Saudara kalau dari 3 frase ini kerasa, 3 frase lagi. 3 titik tadi rasanya familiar sama saudara. Gak apa-apa, gak apa-apa sih. Sejujur-jujurnya gak apa-apa. Karena kita mau kenalan dengan satu tokoh di Alkitab yang 3-tiganya dia punya. Di level yang paling ekstrim bahkan yang pernah tercatat di Alkitab. Dan today kita akan kenalan dengan Niko. Demos tapi ya. Nikodemus ya. Kita akan kenalan dengan Nikodemus dan mari kita lihat di Alkitab Saudara. Ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Ada seorang tokoh agama dari kalangan orang Farisi yang bernama Nikodemus. Pada suatu malam ia datang kepada Yesus dan berkata, "Bapak guru, kami tahu Bapak diutus Allah. Sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti yang Bapak buat kalau Allah tidak menyertai dia." Saudara kalau kita baca sekilas ayat ini kedengarannya biasa. Tapi coba saya breakdown pelan-pelan. Karena
Ini CV-nya Nikodemus nih bukan template LinkedIn yang generik gitu. Bukan. Ini beneran orang yang punya posisi kuat di zamannya. Dan detail ini penting banget buat kita paham sebenarnya Nikodemus ini sedang mempertaruhkan apa pada waktu ketemu Yesus. Dari sini kita lihat yang pertama saudara, dia ini adalah dari kalangan orang Farisi. Semua bilang orang Farisi. Oke, sekarang gara-gara kita pikir Yesus sering berantem sama orang Farisi, kita mikir orang Farisi pasti ancur-ancuran, benar atau enggak? Ya kan, kita punya bias tuh, kita pikir orang Farisi itu munafik gitu. Tapi secara history, orang Farisi itu bukan pejabat korup yang duduk manis di Menara Gading gitu. Enggak, mereka tuh justru kelompok kelas menengah. Pedagang, pengrajin, orang-orang yang kerja keras. Dan yang bikin mereka beda, mereka serius banget mentaati hukum Taurat atau soal Taurat. Bahkan mereka punya tambahan hukum Taurat sendiri. Yang dipengen orang lain tuh diaplikasikan kayak mereka gitu. Level keseriusan ini yang kita bahkan gak bisa bayangin. Itu maksudnya. Dan yang lebih penting lagi, mereka justru yang paling dihormati rakyat biasa. Bukan kayak Saduki, karena ada Farisi ada Saduki. Kalau Saduki itu kayak kelompok aristokrat, penguasa. Tapi kurang disukai gitu. Orang Farisi itu kalau di dunia kita sekarang bukan konglomerat nih yang berkuasa karena warisan orang tua. Bukan. Mereka lebih kayak profesional yang naik karena kerja keras dan reputasinya sendiri. Nol privilege, murni prestasi. Kurang lebih begitu. Jadi saudara kebayangkan orang-orang ini di respect makanya sama rakyat biasa. Ya. Yang kedua, kalau kita baca lebih jauh, Nikodemus itu ternyata adalah anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu apa? Dewan tertinggi orang Yahudi. Kira-kira kayak Mahkamah Konstitusi plus DPR jadi satu lah, kira-kira begitu. Dan di zaman Yesus isinya cuma 70 orang. 70 kursi doang. Isinya orang yang paling senior dan dipercaya sebangsa Israel. Dan menurut beberapa artikel yang saya baca, actually Sanhedrin ini porsi sadukinya itu kurang lebih 85% sampai 90% kurang lebih. Dan farisinya minority di antara 70 orang itu. Let's say kalau ada 70 berarti 63 adalah orang saduki, 7-nya orang farisi. Dan Nikodemus termasuk salah satu di antara 7 itu. Gokil gak tuh? Sepenting itu dia. Dan yang paling menarik, detail kecil menarik adalah dia orang Yahudi tapi namanya Nikodemus. Itu kan nama Yunani ya, bukan nama Ibrani. Artinya kemungkinan besar dia orang terdidik. Pasti terdidik lah. Kalau enggak mungkin duduk di Sanhedrin. Kenal budaya luar. Bukan orang kampung yang cuma tahu satu bahasa. Jadi kalau saya rangkum bayangin orang yang sekaligus ya rohaniwan. Yang paling disegani di kota kita, hakim agung, lulusan universitas top, yang semua orang tahu namanya. Dan yang bikin ini makin gila adalah dia bukan dari warisan, dia bangun reputasinya ini sendiri. Ini kayaknya kalau di circle kita, dia itu orang yang kalau ngomong di grup semua orang diem gitu, kicep kalau dia mulai ngomong, paham ya? Karena sebegitu berwibawanya. Bukan karena dia banyak omong, tapi karena track recordnya nggak bisa dibohongin, nggak terbantahkan. Nah, di level reputasi kayak begini, ada satu hal yang diam-diam kejadian di setiap kita. Jangan-jangan. Bukan cuma di Nikodemus. Konsepnya kan begini ya. Semakin tinggi reputasi kita. Semakin dikit orang yang masih berani meragukan kita. Biasanya semuanya bilang apa? Iya bu. Iya pak. Iya bu. Iya pak. Ya kan? Semakin tinggi reputasi kita. Semakin sedikit orang yang masih berani meragukan kita. Termasuk sebenarnya diri kita sendiri. Gitu. Karena kita merasa hebat juga. Gitu. Sekarang kita ngerti nih mau lari kemana ini kira-kira. Oke kita perhatikan tadi ya. Sekarang jadi pertanyaan kan. Orang setinggi si Nikodemus. Sekonsep itu. Sehebat itu. Dan boleh dikatakan kalau orang bilang dia pengajar bahkan di guru bahkan di zaman itu. Dia bukan sekedar guru. Dia the teacher maksud saya. Bukan not just a teacher. He is the teacher. Yang sangat disegani gitu. Orang sehebat itu, setinggi itu. Ngapain? Malam-malam dia nemuin Yesus. Kenapa malam-malam? Dugaan saudara kalau yang pertama adalah, oh dia pengen diam-diam. Oke betul, tepat. Ada yang bilang dia takut ketahuan. Ada juga kemungkinan lain.
Dia mau ngobrol serius tanpa diinterupsi kerumunan Yesus yang bareng-bareng Yesus di siang hari gitu. Yang selalu ngerubungin Yesus. Bisa jadi juga. Tapi kombinasi keduanya masuk akal. Dan dua-duanya nunjukin satu hal. Ada sesuatu yang dipertaruhkan gitu. Nah coba bayangin resikonya saudara ya. Kolega-kolega Nikodemus kan orang Farisi kan berseberangan dengan Yesus tentunya. Ya kan, di Sanhedrin juga udah mulai curiga sama Yesus. Mereka lagi nyari-nyari alasan buat nuduh dia menghujat Allah. Dan hukuman buat Yesus udah coba dirancang. Dan bahkan kita tahu semua hukuman buat Yesus dirancangnya adalah mati. Kalau Nikodemus ketahuan ngobrol empat mata sama Yesus, ini bukan jadi gosip kantor doang. Ini bisa karirnya berantakan dan hancur. Reputasi, posisi yang udah dia bangun puluhan tahun, gone itu pasti. Jadi ini bukan orang iseng. Ini kalkulasi resiko tinggi gitu. Tapi coba pikir lebih dalam ya. Saya cuma tadi berpikir juga begitu doang. Tapi saya renung-renungin ngapain orang seperti ini meresikokan itu. Apa dia mau jadi mata-mata untuk menjerat Yesus? Apa gimana? Kayaknya enggak ya kalau kita baca narasi Alkitab. Ada yang bilang Nikodemus kayak ada kekosongan di hatinya yang bisa dipenuhi oleh Yesus. Itu pendapat paling populer di antara para orang Kristen yang saya pernah dengar selama ini. Tapi pembacaan lebih jauh, pembacaan lebih teliti mengenai sejarah dan beberapa Bible commentaries. Saya ketemu yang curigaan saya itu kayak cocok dengan itu. Akhirnya ditulis juga, bunyinya kurang lebih kayak begini saudara. Ya. Dia mau make sure. Ini menarik nih. Nikodemus tuh mau make sure dia di track yang tepat bahwa dia tuh sudah oke. Dia hidupnya tuh udah kayak all about kingdom of God, I know it gitu ya. Gue udah kerjain juga. Dia merasa kayak konsepnya tuh gue nih udah dapat golden ticketnya idol gini. Gue cuma tinggal butuh validasinya juri aja. Bener gak sih Pak jalan saya Pak? Bener kan? Itu dia gitu loh, ngerti gak? Konsepnya. Jadi karena dia udah all about the kingdom of God, dia mau ketemu Yesus, dia kayak mau konfirmasi gitu ya kan. Gue udah punya what it takes, gue udah highly appreciate, dan dia mau make sure, last to make sure, gue udah cukup baik, cukup oke, I'm good in life, in everything. Now I want you to say it also. You are right, kamu bener. Kira-kira begitu. Sama kayak orang udah jawaban bener gitu di kelas, tau gak? Ada murid yang pinter dulu di sekolah kita. Kalau dia tahu jawabannya bener, begitu guru kasih pertanyaan dia pura-pura angkat tangan. Bu aku mau jawab gitu. Apa? Jawabannya ini kan Bu. Betul, pinter sekali. Gitu kira-kira. Yang ngerti katakan amin. I think itu pendekatan yang menarik sih. Karena orang kayak gini ngapain malam-malam mau ketemu apa mau cari kebenaran. Dia berasa dia kebenaran. No, I think dia mau cari konfirmasi dari Yesus. Dan ini yang saya maksud soal rantai yang gak kerasa kayak rantai. Coba bayangin saudara, penjara paling nyaman yang pernah ada. Bukan penjara dengan jeruji dan makanan basi. Bukan, penjara VIP. Ada pemandangan bagus, room service-nya jalan terus. Kamu bahkan dipuji orang lain karena kamu kelihatannya top bebas ya kan. Tapi tetap penjara karena kita gak pernah minta dibebaskan dari sesuatu yang gak kerasa kayak penjara atau penjara, kayak rantai. Jadi buat saya, rantai yang paling berbahaya bukan yang bikin kita menderita, tapi yang bikin kita paling nyaman. Dia santai aja ngobrol sama teman-temannya, padahal sekeliling dia ada rantai yang sebenarnya lagi merantai dia. Kita balik ke Nikodemus tadi. Ayat ini. Perhatikan ini lagi ya. Yang kuning-kuning itu. Dia buka percakapan dengan kalimat jujur. Kalau saya dengar sekarang, saya bakal mikir, ini orang kayak lagi ngajak debat teologi gak sih? Ini orang lagi datang ke Bref Talk atau gimana? Sedap. Ya kan? Mau ngajak tanding teologi apa gimana nih? Gitu. Teologinya sih bener ya, gak ada yang salah secara doktrin dari kalimat dia. Nilainya tipis lah, B+ kalau saya bilang nilainya, ya kan minim-minim B+. Dia bilang Bapak Guru, dia gak bilang Tuhan ya. Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus Allah. Sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti yang Bapak buat kalau Allah tidak menyertai dia. Tapi perhatiin respon Yesus ya, Yesus gak downgrade jawabannya, Yesus langsung cut through. Kalau ibarat lagunya Bon Jovi itu, shot through the heart, itu jebret gitu, langsung ke hatinya. Dan dia motong ke hal yang sama sekali kelihatannya gak nyambung. Jawaban Yesus adalah begini nih, ini, percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Ulang ya, dia baru ngomong, Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus Allah. Sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti yang Bapak buat kalau Allah tidak menyertai dia. Dijawabnya, percayalah,
Tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Coba dia rasain awkwardnya gak sih momen itu sih? Awkward banget itu. Ini kan kayak lu lagi presentasi kerjaan dengan data lengkap, slide rapi, dan bos kita bilang gini, oke, kamu udah sarapan belum hari ini? Lah, jedar gitu. Rasanya gak nyambung. Tapi sebenarnya itu justru yang paling nyambung karena Yesus gak lagi ngoreksi jawaban Nikodemus. Yesus lagi bongkar sesuatu yang Nikodemus sendiri belum sadar tuh. Dia butuhkan. Jadi sekali lagi. Dari Nikodemus, hey gue mau confirm one thing ya. You know me lah. Gue Nikodemus. The teacher. You know who I am. Validasi cek, power cek, uang semua cek. Semuanya cek on my life. Tapi omongan Yesus tuh kayak stop him on his track bahasa saya gitu. Semua yang dia percaya selama ini kayak diberhentiin di tengah jalan sama omongan Yesus. Dan jawaban Nikodemus kayak gini dong. Masakan orang dewasa dapat lahir kembali? Kata Nikodemus kepada Yesus. Mungkinkah ia masuk kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi? Banyak orang baca begini dulu zaman saya belum ngerti ya. Saya pikir gak nyambung lu Nikodemus. Gak connect. Polos amat sih. Tapi kok saya yakin ya orang sepinter dia gak sepolos itu. Gak sepolos itu. Ini orang cerdas loh. Ini guru Israel by the way. The teacher. Saya kayaknya lebih percaya dia lagi kasih signal gitu. Yesus, I'm all enough, oke. Gue udah cukup tua. Gue ini udah settle. Kamu pikir orang kayak aku di posisiku masih perlu emangnya di reset dari nol? Ngerti gak maksudnya? Kayaknya lebih ke sono deh. Karena ini orang pintar. Bukan orang yang polos. Yesus. Gak lihat gue siapa. Gue ini udah oke lah, semua udah gue kerjain. Hukum Taurat, bla 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 bla. I'm all about kingdom of God. Masa orang kayak aku di posisiku masih perlu di reset lagi dari nol? Dan ini yang Nikodemus gak sadar. Nikodemus gak nyangka ya, tawaran ini berlaku buat dia juga. Ini kayak karyawan ya, yang performanya selalu bagus. Targetnya achieve terus, atasannya puas, gak pernah masuk radar HRD, gak pernah orang kayak begini. Begitu ada rekan kerja nyeletuk, lu kadang agak ngebosi lu ya jadi orangnya gue lihat-lihat kalau lagi mimpin tim, reaksi pertamanya bukan mikir tapi diem-diem, lah gue. No, di leaderboard, achievement, gue. Nama gue ada di sana. Kicep lu pada. Kira-kira kan begitu dong, ya kan? Ini bukan rantai yang bikin sakit sih. Ini rantai yang memang ngomongnya gimana ya. Memang gak bikin, ini rantai yang kelihatannya bikin nyaman dan kerasa gak pernah berasa sakit. Karena dia gak pernah berasa kayak rantai gitu maksud saya kalau boleh jujur sih, honestly speaking. Dan ternyata reaksi ini bukan cuma psikologi personal ya. Ada landasan yang ini makin bikin masuk akal buat Nikodemus. Gini. Orang Yahudi di zaman itu termasuk kemungkinan besar Nikodemus sendiri percaya bahwa janji Allah itu soal quote-unquote pembaruan rohani total. Oke. Yang dijanjikan lewat nabi-nabi perjanjian lama kayak Yeskiel itu udah kejadian. Yang tinggal ditunggu cuma kedatangan Mesias buat memerintah. Jadi kalau ada orang yang butuh quote-unquote dilahirkan kembali, orang Yahudi itu berpikir begini, kita ini udah bangsa pilihan. Kayaknya kalau quote-unquote ini juga banyak tanda-tanda udah terjadi dari para nabi. Jadi kalau quote-unquote kita kayaknya perlu diriset ulang total, bukan buat kita deh. Buat bangsa luar itu, orang non-Yahudi yang baru masuk, orang berdosa, yang jelas-jelas berantakan hidupnya. Bukan buat saya apalagi, kan saya standar kesalehan orang Yahudi by the way. I am the teacher. Dan coba kita jujur dia. Kalau saudara relate dengan hal ini. Orang yang kayak begini lihat efeknya nih. Kalau rasa itu dibiarkan lama. Karena efeknya bukan bikin kita ragu atau minder. Justru kebalikannya. Kita jadi makin yakin kita udah di jalur yang benar. Dan rasa yakin itu kalau dibiarin lama punya dua efek turunan yang sangat bahagia. Bukan bahagia sih. Bahaya sorry. Yang orang kayak gini makin lama kan makin yakin dia di jalur yang benar. Dan kalau dibiarin lama ada dua efek turunan yang bahaya. Ini loh omongan saya dengan Kojo yang kita kemarin pernah ngomong di kopi berdua. Jangan sampai kata Kojo, kalimatnya bagus deh. Kayak orang halu katanya gitu. Halu. Ngerti halu gak? Ini halusinasi ini. Bahayanya nih, tau gak efek pertamanya.
bahaya orang yang ngalamin kayak begini. Efek pertamanya, orang kayak gini akan gampang menghakimi tanpa sadar kita sedang menghakimi. Kasih penilaian tanpa lihat layer demi layer lebih dalam. Ini bukan tuduhan kosong ke Nikodemus pribadi, ini fakta sosial dari kelompoknya ya. Orang Farisi termasuk kemungkinan besar Nikodemus, mereka tuh punya istilah khusus loh. Buat mereka dan rakyat kebanyakan yang gak seketat mereka ngerjain hukum Taurat gitu. Namanya bahasa Israelnya Am Haaretz gitu. Mungkin kalau kita sekarang, aduh cuma mau ngomong tapi ini kayaknya ntar kita ngomongin apa namanya ya, ras lagi gitu. Biasanya kalau saudara yang terlahir misalkan di keluarga yang keturunan Tionghoa, saudara punya sebutan tersendiri kan buat yang non Tionghoa. Ya gak sih? Saya gak usah perpanjang ya. Kurang lebih kita tahu lah stigma itu gitu. Sama, jadi Nikodemus punya sebutan sendiri buat orang yang gak seketat itu hukum Tauratnya. Dibilangnya Am Haaretz, rakyat jelata. Bukan sekedar sebutan netral, itu kayak penanda kelas gitu. Kalau kamu Farisi otomatis lu di atas garis itu gitu. Dan orang-orang itu di bawah garis itu. Ya perlu diajar, ya mereka perlu diajar dan sebagainya. Mereka ini diragukan kesalehannya gitu. Coba pikir deh kalau kita udah terbiasa di standar, jadi standar buat orang lain. Reaksi otomatis kita ke masalah orang lain tuh bukan gimana gue bisa bantu ya. Tapi diem-diem untung gue gak kayak gitu. Takutnya tuh begitu. Bukan karena kita jahat, ini efek otomatis. Kita udah ngerasa di atas garis orang lain. Dan orang lain tuh otomatis jadi perbandingan, bukan bahan empati. Lebih real lagi, ada orang-orang yang udah sampai ke satu posisi tertentu, mereka ngomong sembarangan aja. Jebrat, dan mereka berasa, oh gue pasti orang pada dengerin gue kok. Pendapat gue pasti bener kok. Itu banyak terjadi di tokoh-tokoh besar yang udah merasa udah punya influence-nya gede maybe. Udah dihormatin begitu banyak orang maybe. Kasih statement sembarangan, main lempar sembarangan aja, gak mikirin layer demi layer. Apakah statementnya bisa membuat perpecahan, apakah statementnya menyakiti orang lain. Sudah ngerti maksud saya gak? Orang kayak gini nih halu, itu bahasanya. Tanpa mikirin orang lain, main tembak aja, jedar gitu. Yang kedua, orang-orang kayak gini kebal terhadap koreksi. Siapa lu mau ngomongin gua? Sometimes dalam circle kita pun kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita kalau bercandain orang, kita kadang-kadang lupa loh. Selera humor orang bisa beda dengan selera humor kita. Ya gak sih? Kadang-kadang offside. Saya juga pernah ngomong offside. Saya udah sering ceritakan lah ke teman-teman. Saya pernah bercandanya juga offside. Begitu pulang istri saya bilang offside. Aduh, iya lagi. Saya WA minta maaf lah langsung buru-buru gitu. Iya kan? Kita kadang-kadang gak menyadari. Menjadi kebal terhadap koreksi gitu. Dan ini yang paling berbahaya. Kenapa? Gak kerasa soalnya. Ya gak sih? Siapa lu? Dan ini bukan cuma teori, ini kejadian langsung di depan mata kita. Di percakapan yang lagi kita baca tadi gitu. Perhatikan lagi jawaban Nikodemus barusan di ayat 4 gitu ya. Tadi ya, kita lihat balik ke tadi. Mana tadi ayat 4? Ya kan? Bagaimana mungkin orang dewasa tuh lahir kembali? Ini bukan pertanyaan orang bodoh. Ini jawaban orang yang udah mapan reputasinya. Sampai susah nerima ada sesuatu yang mesti di-reset ulang dari nol gitu. Dan Yesus gak biarin itu lewat begitu aja ya. Yesus masih cecer dia terus tuh. Yesus masih cecer dia terus dan dia bilang gini. Yohanes 3 ayat 10 ditembak balik sama Yesus. Engkau guru di Israel. Masa engkau tidak tahu? Katanya gitu. Ini bukan Yesus lagi mengejek. Ini Yesus nunjuk persis apa yang barusan kita omongin. Ilmu dan reputasi Nikodemus sendiri yang bikin dia paling susah nerima koreksi yang paling dasar sekalipun. Semakin dia yakin dia guru, semakin dia gak nyangka bahwa dia pun butuh diajar. Dan tahu gak sih, ini paling konkret dampaknya kalau kita punya sifat seperti begini nih. Kalau dibiarkan bertahun-tahun, orang di sekitar kita berhenti coba kasih masukan sama kita. Orang di sekitar kita berasa capek kasih masukan sama kita. Bukan karena lu makin sempurna, bukan karena saya makin sempurna, tapi mereka capek. Kita kehilangan mereka, saudara kehilangan mereka secara fisik. Saudara kehilangan mereka secara masukannya mereka udah gak mau ngomong lagi. Karena mereka secara fisik tuh udah capek. Mereka masih ada, masih ngobrol sama kita tiap hari. Tapi obrolannya di surface aja, udahlah capek. Gak usah ngomong gimana-gimana sama dia. Kita ya berteman asik aja, udah gini-gini aja. Aman-aman aja. Karena orang kayak gini mau diemin aja lah. Udah dia si paling benar dan sebagainya. Kalau itu datang dari pasangan kita, wah gawat sih. Dari suami atau istri kita sih gawat sih. Karena mereka udah belajar satu prinsip. Ngomongin yang dalam,
Sama orang kayak gini, percuma. Jadi, rasa sudah cukup baik bukan dosa yang kelihatan. Itu dosa yang paling nyaman karena gak pernah minta diperiksa. Tapi Yesus gak ikutan berhenti kayak orang-orang di sekitar Nikodemus. Puji Tuhan, Tuhan gak berhenti. Dia lanjut nunjukin persis orang seperti apa Nikodemus sebagai guru Israel. Harusnya udah tahu dari dulu. Makanya dia bilang begini, dilanjutin lagi sama Yesus. Sungguh benar kataku, kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh Allah, orang itu tak dapat menjadi anggota umat Allah. Gitu. Yesus lanjutkan lagi. Ini rujukan buat nubuat Yeskiel. Soal Allah memercikan air bersih dan memberi rohnya yang baru. Nikodemus sebagai guru Israel pasti sih langsung connect dengan pemahaman ini. Tapi justru disitulah dia kena tegur yang barusan kita baca. Yesus belum selesai, dia kasih tarik satu gambaran lagi. Lebih mundur lagi dari Yeskiel biar Nikodemus dan kita makin jelas apa yang dia lagi tawarin. Yesus ngomong begini lagi, sama seperti Musa menaikkan ular tembaga pada sebatang kayu di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan. Ini lagi merujuk ke Bilangan 21. Bangsa Israel di padang gurun digigit ular berbisa. Dan cara sembuhnya, Musa disuruh bikin ular dari tembaga, taruh di tiang. Siapa yang lihat ke sana sembuh. Kenapa tembaga? Karena dalam simbolisme Alkitab, tembaga dulu diasosiasikan sama dengan penghakiman. Kan dibentuknya lewat api, dibakar, dipalu, dibentuk. Jadi ular tembaga bukan cuma gambar penyembuhan, itu gambar dosa yang lagi dihakimi. Dan itu persis apa yang Yesus maksudkan tentang dirinya di kayu salib. Baru Yesus masuk kalimat yang begitu terkenal. Jadi kalimat terkenal ini adanya di diskusi antara Yesus dan Nikodemus. Saya pilih bahasa Indonesia masa kini ya. BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Coba pikirin dari kacamata Nikodemus deh. Dia kayak bombardir gitu. Dadar. Karena banyak orang Yahudi di zamannya percaya Allah tuh cuma sayang sama bangsa Yahudi. Yesus ngomong, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, katanya gitu. Bukan Allah mengasihi orang Yahudi saja. Bukan Allah mengasihi orang-orang yang cukup baik saja. Mengasihi dunia, termasuk yang paling berantakan gitu. Dan itu juga termasuk si Nikodemus ini. Bukan karena Tuhan bikin pengecualian buat dia, tapi karena di mata Tuhan, ya lu juga sama berantakannya Bambang gitu. Nah, kita ngerti deh. Oh, kalau gue orangnya jangan-jangan gue juga perlu nih. Solusinya gimana? Lahir baru lagi tadi katanya. Lahir baru tuh makanan apa sih Ko Andre? Ya kan? Apa maksudnya lahir baru? Kalau bukan jadi lebih rendah hati, bukan perbaikan bertahap, lahir baru tuh apa? Maksudnya apa sih? Kita masuk lebih jauh sedikit lagi. Yohanes 3 ayat 6 dan 8. Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, tetapi secara rohani dilahirkan oleh Roh Allah. Angin bertiup kemana ia mau, kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Allah. Jadi kalau kita baca ini bukan analogi puitis biasa ya. Dalam bahasa aslinya kata angin, kata roh, itu kata yang sama gitu. Dan Yesus sengaja kayak main wording di sini. Dan coba pikir, yang lagi denger ini siapa? Nikodemus, orang yang seluruh hidupnya beroperasi dengan sistem. Yang hafalin Taurat, punya jawaban, punya kategori buat siapa yang di atas garis, siapa yang di bawah garis. Sekarang Yesus bilang hal yang penting dalam hidupmu itu justru hal yang gak bisa kamu sistemasi. Seperti angin yang bisa pergi kemana aja. Kira-kira tuh bahasa buat Nikodemus seperti gitu. Yang lu pikir ada sistemnya, gak ada. Yang lu pikir bisa dikontrol, bisa diprediksi, gak ada. Itu pukulan jab, hook paling kenceng kali jebret buat the teacher of Israel. Dan ini jawaban langsung soal kelahiran baru itu sendiri saudara ya. Dia bukan proyek yang kamu rencanain dan jalanin step by step. Dia adalah karya yang datang dari luar diri kita. Amin. Yang bisa kamu kerjain apa? Saya kerjain apa? Satu, willingly accepted. Bersedia menerima. Saya mau kasih 3 hal konkret ya. Bukan istilah rohani yang ngambang-ngambang kayak begini, lebih gampangnya seperti ini sih. Mengenai lahir baru. Nanti kalau mau slide-nya bisa disebar di kelompok sel aja ya. Yang pertama kita harus ngerti. Dengan kelahiran baru, apa yang terjadi sih? Kayak apa konsepnya? Pertama, sumber hidupmu berubah total.
Saya undang pemain musik maju ke depan. Sumber hidupmu berubah total. Amin. Ngerti? Sebelumnya secara sadar nggak sadar, rumus hidupmu itu adalah aku hebat karena performku. Aku hebat karena prestasiku, karena track recordku, karena aku udah usaha. Lahir baru tuh ganti rumusnya. Aku udah diterima. Karena apa yang Kristus kerjakan. Titik. Bukan tambahan. Ganti total. Sumber hidupmu bukan dari dunia lagi. Bukan dari daging dan, ini salah ketik, daging and egg. Ini berarti makan sarapan pagi dong ya. I'm sorry ya kan. Sumber hidup lama maksudnya gitu. Diganti dengan sumber hidup baru, roh dan kebenaran. Kehidupan lama digerakkan oleh hasrat kedagingan dan telur. Kehidupan baru digerakkan oleh kuasa dan Roh Kudus. Ini perubahan yang jauh. Amin. Yang kedua, dengar, ini bukan kayak software upgrade, bukan. Ini benar-benar proses kelahiran kembali. Bayi yang baru lahir gak belajar dari manusia versi sebelumnya, enggak. Ya dong? Bukan belajar dari manusia versi sebelumnya yang lebih buruk. Dia mulai dari eksistensi yang benar-benar baru. Gak ada sih bayi yang lahir disebut hasil evolusi dari Andre versi sebelumnya. Gak ada. Lahir baru bukan Nikodemus versi 2.0 yang lebih taat. Bukan, ini benar-benar mulai baru. Ciptaan yang baru. Yang ketiga, inisiatifnya bukan dari kita. Bukan. Itu poin yang saya singgung tadi soal angin. Sama kayak kita ngemilih dilahirkan pertama kali, kelahiran baru juga bukan self-improvement project gitu. Bukan. Dan ayat 8 bilang itu kayak angin. Kamu gak bisa kontrol datang dan perginya, tapi kamu bisa rasain kerjanya. Ada roh yang kerja. Kamu terima, bukan kita produksi gitu. Jadi prinsipnya kita gak bisa memperbaiki diri jadi cukup baik untuk Tuhan. Kita cuman bisa terima apa yang dia tawarkan gitu. Oke kok Andre, jadi gue mesti terima. Yes, mesti bilang Tuhan, aku mau. Pakai aku Tuhan. Aku mau. Efeknya apa kok kalau begitu? Pertanyaan yang wajar untuk kita cari jawabannya. Efek paling konkret dari lahir baru itu sederhana tapi dalam. Kayak gini nih. Ya. Saudara gak perlu lagi hitung-hitungan buat buktiin diri saudara tuh cukup baik. Don't keeping score. Gak perlu. Kalau saudara udah ngerti gitu, ini berarti saudara udah jadi orang yang berbeda nih. Kritik contohnya ya, gak kerasa kayak serangan. Yang bisa ngancurin siapa saudara sebenarnya. Karena identitasmu gak lagi digantung di performa. Paham? Identitas kita gak digantung di performa kita. Enggak. Saudara bisa jujur kalau saudara berantakan dalam hidup kita tanpa meruntuhkan siapa saudara sebenarnya. You can be honest. Karena buat orang-orang bisa jujur aja. Perlu keberanian itu. Untuk ngerti, aduh. Kalau gue jujur nanti gue dipandang apa ya. Gue mau ngomong sama siapa ya. Kalau gue terbukain nanti gimana dan sebagainya. Tipuan iblis itu semua. Yohanes menulis lanjutannya lagi. Ada keberanian menerobos hal-hal cirinya lagi ya. Yohanes bilang kalau dari cerita Nikodemus. Ada satu ciri yang menarik nih. Ada keberanian berani menerobos hal-hal yang biasanya sangat dia hindari. Yohanes sengaja nyelipin beberapa cerita di Nikodemus. Yang pertama, salah seorang di antara orang-orang Farisi itu adalah Nikodemus yang pernah datang kepada Yesus. Nikodemus berkata kepada orang-orang Farisi yang lain, menurut hukum, seorang tak boleh dihukum sebelum perkaranya didengar dan perbuatannya diperiksa. Ini ceritanya masih di ruangan yang sama, masih dikelilingi kolega yang bisa hancurin dia. Dia mulai angkat suara kecil soal prosedural. Tapi ini keberanian yang pertama. Pada waktu orang-orang mau menghakimi sendiri, menghakimi Yesus tanpa mau dengerin Yesus dulu gitu kira-kira. Dia udah mulai berani itu kecil. Dia mulai berani berdiri dengerin dulu kali. Gitu. Dan kemunculan kedua yang terakhir yang mungkin saudara gak pernah notice. Dan saya juga setelah mempelajari baru, oh iya ya. Nikodemus yang dahulu datang kepada Yesus pada waktu malam pergi juga bersama Yusuf. Yusuf siapa? Yusuf dari Arimatea. Ya. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu. Seluruhnya kira-kira 30 kg banyaknya. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus lalu membungkusnya dengan kain kafan. Sama-sama dengan ramuan wangi itu menurut adat penguburan orang Yahudi. Gokil. Yesus baru saja dieksekusi Roma loh. Sebagai pemberontak. Dan itu di momen paling berbahaya. Kayaknya setelah Yesus dieksekusi Roma. Bahaya gak sih kalau kita asosiasikan diri sama Yesus gitu? Saudara pikir deh. Bahaya itu.
Tapi dia berani, Nikodemus muncul. Bahkan bawa sekitar 30 kilogram rempah. Semahal itu. Jumlah yang sama penguburan seorang raja, tahu gak? Kalau kita pelajari lebih jauh. Di siang bolong, beda pada waktu itu dia ketemu malam-malam. Di siang bolong dia kerjain itu. Jadi orang Farisi yang paling hati-hati, yang dulu kalkulasi resiko sampai harus datang malam-malam, sekarang jalan terang-terangan di depan semua orang yang bisa ngenalin dia. Jadi buat saya orang yang lahir baru tuh kelihatannya simply ada perubahan nyata. Jadi tindakan untuk hidup, berani hidup untuk Tuhan, bukan aku lagi. Nyata tuh. Perjalanannya sih gak instan ya. Kita mungkin baca beberapa ayat kayak cepet. Tapi kan gak kayak gitu. Gak gampang lah. Gak instan saya tahu. Dari malam dia sembunyi-sembunyi, ke keberanian kecil di ruang tertutup, sampai keberanian penuh di depan umum. Itu prosesnya panjang sih. Sehingga kita ngerti sekarang. Perubahan sejati jarang instan. Yang penting bukan seberapa cepat kita berubah. Tapi ke arah mana kita sedang bergerak. Amin. Saya pernah ditanya ya. Ini saya dan istri. Kok lu bisa ya nerima orang mau pelayanan dari hidup berantakan dan sebagainya. Terus gimana sih? Harus itu punya prinsip kenapa bisa build life. Karena buat kita sih kurang lebih harus seperti begini. Jujur. Kalau ada orang yang hidupnya -5. Let's say. Dan kalau nilai yang baik adalah 10 kita tahu. Tapi dia -5. Ada orang-orang yang kalau dia bergerak dari -5 ke 0 aja. Gak usah ke 0 deh. Dari -5 sampai -1 aja. Ada orang-orang yang mungkin masih berpikir. Baru -1. Orang tuh harus nilai 7. Tapi tahu gak sih. Kalau di sini terutama value kita adalah respect. Saya rasa kalau orang dari -5, dia berani berubah sampai ke titik -1 aja. Bukannya itu boleh kita tepokin tangan. Bagus bro. Udah mulai berubah. At least dari -5 sampai ke -1 itu langkah yang respect sih gue. Nah orang kalau diterima begitu, dihargai begitu. Oke, gue ngerti nih. Let's move on. Maju lagi. Ke 0, ke 1, ke 2. Keempat dan seterusnya. Saya tetap berdoa sih biar gereja ini nih jadi tempat aman ya. Tapi satu sisi safe but not soft gitu. Safe but not soft. Kita mau orang-orang yang safe di sini, oke, good. Tapi kita mau mereka juga ada berubahnya dong. Karena itu bukti kelahiran baru saudara. Amin gak sih? Sekarang kembali ke janji saya di awal tadi. Jarak antara gimana kita lihat diri sendiri. Ya, sama jarak di antara sama Tuhan melihat kita. Buat Nikodemus, malam itu jaraknya persis ini. Cara dia lihat diri sendiri. Gue udah cukup baik, jadi aku aman. Cara Tuhan lihat dia, Bambang, kamu perlu dilahirkan baru secara total. Bukan diperbaiki sedikit. 2 kalimat itu ngomongin orang yang sama, di ruangan yang sama, dan di malam yang sama. Yang beda, cuma siapa yang lagi lihat? Yang satu Nikodemus, yang satu Yesus kan. Ingat di awal soal 2 CV yang kita bahas tadi. Nikodemus punya CV terbaik di zamannya. Sah aja CV itu valid, bukan tipuan. Tapi malam itu di hadapan Yesus semua yang tertulis di CV itu gak relevan. Gak relevan. Bukan karena CV-nya jelek. Tapi Yesus lagi nawarin sesuatu di luar kategori CV itu sama sekali. Bukan tambah poin, bukan. Ini kelahiran baru. Dan begitu itu kejadian, CV lamanya Nikodemus itu udah gak bakal dijadiin ukuran lagi gitu. Merdeka dia. Dan hari ini saudara mungkin juga lagi bawa CV yang sah ya. Karir yang memang udah beneran bagus. Ibadah yang memang udah beneran rutin. Bahkan mungkin jawaban teologimu juga bener. Kamu tahu ayatnya, ngerti doktrinnya. Kayak Nikodemus dari awal udah bilang, kamu tahu, aku tahu kamu nih guru yang benar dari Allah. Tapi pertanyaannya bukan apakah CV-mu bagus atau jawabannya benar gitu. Karena pada prinsipnya kan gini, tahu banyak tentang Tuhan dan mengenal Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Dan cuma satu dari keduanya yang bisa menyelamatkan kita. Lu bisa hafal semuanya. Lu bisa ngerti kelihatannya semuanya. Tapi gak pernah ngobrol beneran sama Tuhan. Dan minggu ini, kalau cuma ada 1 kalimat yang bisa kita bawa pulang dari semua yang saya jelasin pada hari ini
di minggu pertama When I See You ini. Bukan soal gimana saudara lihat diri sendiri, tapi gimana Tuhan lihat saudara. Ini aja kesimpulannya, kalau saudara lupa semuanya. Kita perlu belajar transformasi total. Dari aku sudah cukup baik jadi aku aman, berubah sekarang. Jadi aku butuh dilihat ulang dan dilahirkan baru. Dan itu tawarannya saudara ya, bukan tuduhan dari Tuhan. Sekarang saya jemput saudara bangkit berdiri. Pas waktunya selesai. Kita tundukkan kepala saudara. Saya minta saudara buru-buru angkat tangan. Kalau saudara ngerasa berdosa. Intinya tuh soal siapa yang justru paling jarang ngerasa perlu diperiksa ulang. Itu sih intinya sih. Dan biasanya tuh bukan orang yang hidupnya lagi berantakan sih. Tapi justru orang yang hidupnya kayaknya lagi di posisi atas gitu. Yang karirnya lagi di puncak. Yang followernya banyak maybe. Yang orang lain lihat hidupnya dia terus bilang itu panutanku tuh. Bukan karena pencapaian itu salah. Tapi karena semakin tinggi itu semakin gampang kita percaya kita tuh udah aman. Dan gak butuh dilihat ulang lagi. Dan biasanya bukan orang asing yang paling kena dampaknya ya. Yang mungkin paling kena dampaknya siapa? Orang yang paling dekat kita. Yang mau nerima kita apa adanya. Yang udah lama belajar buat saat itu saya mungkin gak berani jujur bener-beneran sih sama kita sih. Karena tahu kalau kita ngomong hal jujur ya kayaknya kita cuma dibalikin, dihakimin dan percuma gitu. Kalau ini saudara hari ini, yuk taruh CV itu yuk. Taruh CV-nya. Dan tanya sejujur-jujurnya ke Tuhan. Bukan ke siapa-siapa. Tuhan aku tahu aku tahu Tuhan, aku tahu banyak hal tentang Engkau Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya apa aku beneran sih Tuhan? Menganggap Engkau Raja dalam hidupku. Apa aku beneran Tuhan mengenal siapa Engkau sesungguhnya Tuhan? Karena kalau kamu belum pernah lahir baru, belum pernah nyerahin hidup kita sepenuhnya sebagai pergantian total. Ini berbahaya. Dan saya berdoa biarlah hari ini kalau boleh, biarlah jadi hari itu. Kita kasih diri kita di depan Tuhan dan bilang Tuhan aku mau bekerja di dalamku. Bekerjalah di dalamku Tuhan. Gak perlu nunggu waktu lama, gak perlu nunggu nanti merasa cukup pantas. Karena itu juga bukan itu sih yang Tuhan mau sih. Yang Tuhan mau adalah hati kita. Yang bersedia mendengarkan Dia. Hari ini mungkin ini waktunya kita kayak Nikodemus. Kita mau melangkah kecil, mendekat kepada Tuhan. Dan anyway saya juga mau ajak saudara juga yang mungkin udah lama percaya Yesus ya. Kategori kedua. Tapi relasimu sama Dia kayak juga terasa kayak cuma rutinitas doang. Daripada kita mau mengenal Dia lebih lagi. Hari ini sama yuk. Satu langkah kecil kita buat kita mendekat kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang loh. Gampang terluka gara-gara katanya Kristen ya. Tapi kok tersinggungan sih? Katanya Kristen ya. Tapi kok bikin masalah melulu sih? Biarlah hari ini kita mau mendekatkan diri pada Tuhan. Satu langkah. Termasuk saya. Termasuk saya juga. Kalau itu saudara, kita angkat tangan jujur udah dapat Tuhan hari ini. Termasuk saya juga. Di hitungan yang ketiga saudara. 1, 2, 3. Sampai kita nyanyikan satu lagu ini saudara. Terima kasih Tuhan, Kau baik.